Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini, dan ini adalah perjumpaan terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu kita akan bahas tentang judul tema yaitu as-sunnatu wal bid'atu, sunnah dan bid'ah, amalan sunnah dan amalan bid'ah. Salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi hari ini yaitu membahas tentang amalan sunnah dan amalan yang mengandung bid'ah. Pertanyaannya adalah yang pertama, hal fiddini bid'atun hasanah. Jadi apakah fiddini di dalam ajaran agama itu ada bid'atun hasanatun, ada bid'ah yang baik? Apakah fiddini di dalam agama Islam itu ada bid'atun bid'ah hasanatun yang baik? Maka jawabnya adalah laisa fiddini bid'atun hasanatun. Ya, di dalam agama ini laisa fiddin, tidaklah di dalam agama itu yang namanya bid'atun hasanah. Jadi dalam ajaran agama itu tidak ada istilah bid'atun hasanah. Baik, ini kitab membahas masalah bid'ah ini seperti dikatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Tapi kalau di kitab lain, mungkin kalau kita belajar yang lainnya, kitab yang lain itu akan mengatakan ada ya bid'ah hasanah. Tapi khusus kitab ini mengatakan laisa fiddin bid'atun hasanatun. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu al-yauma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, al-ayah. Yang artinya adalah al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, atas kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku cukupkan, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, wa raditu, aku ridho, lakum, untuk kalian, yaitu al-islama dinan, Islam itu sebagai agama. Baik, jadi berdasarkan ayat ini itu menunjukkan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang disebut dengan bid'ah hasanah ya, karena sudah lengkap, sudah sempurna ajaran syariat Nabi Muhammad SAW adalah sudah sempurna, karena Allah sudah berfirman, yaitu pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepada engkau ya Muhammad ya, wa raditu lakum, dan aku ridho ya, Allah Subhanahu wa taala ridho lakum, untuk kalian semuanya, bahwa Islam itu adalah menjadi agamanya. Baik, kemudian soal yang berikutnya, tapi sebelumnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa qauluhu Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Jadi setiap kullu bid'atin, setiap yang namanya bid'ah ya, itu adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin, dan setiap yang sesat itu adalah finnar, di dalam neraka. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadisnya, bahwa setiap yang namanya bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk di dalam api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya.
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mahia al bid'atu fid din. Jadi apa yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama itu? Mahia al bid'atu din, al bid'atu fid din, ya. Apa yang dimaksud dengan bid'ah fid din di dalam agama itu? Maka jawabnya adalah al bid'atu fid dini hiya az-ziyadatu fihi awin nuqsanu. Jadi yang dimaksud dengan al bid'ah fid din itu adalah az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya tambahan. Fihi di dalam agama awin nukson atau mengurangi, ada pengurangan. Ya, jadi yang namanya bid'ah itu penambahan dalam ibadah atau pengurangan. Sebenarnya kalau real bid'ah itu misalnya subuh harusnya 2 rakaat menjadi lebih dari 2 rakaat. Nah, itu sebenarnya bid'ah juga itu. Jadi ada tambahan dalam sebuah amalan. Awin nukson atau pengurangan. Jadi pengurangan. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu sebagai munkiran alal musyrikin bid'ahum, yaitu sebagaimana pengingkaran, ya, ajaran Islam ini alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, bid'ahum, yaitu amalan sebagai amalan-amalan bid'ah mereka. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am atau lahum bagi mereka syuraka, yaitu sekutu-sekutu, ataukah bagi mereka itu syuraka'u sekutu-sekutu, syara'u yang telah memberikan syariat, lahum bagi mereka, minad dini dari agama ini, malam ya'zana bihillah, yang mana malam ma apa-apa yang lam tidak ya'zana mengizini bihi dengannya, yaitu Allah. Jadi apakah, kalau bahasa ini pertanyaan ya, am lahum apakah mereka, yaitu ada sekutu-sekutu yang telah memberikan syariat kepada orang-orang musyrik itu, sesuatu di dalam ajaran agama ini yang mana Allah tidak mengizini, Allah tidak membuatnya, tapi kemudian membuat syariat tersendiri. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu menjalankan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan sebagai amalan bid'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, man barang siapa yang ahdasa, mengada-adakan, ya, fi amrina di dalam perkara kami ini, hadza, yaitu perkara ini, ma laisa minhu yang tidak ada minhu darinya, maka fahuwa, dia amalan tersebut adalah Raddun itu artinya tertolak, atau muttafaqun alaih, wa raddun bimakna ghairu makbul. Jadi yang dimaksud dengan raddun itu ghairu makbul, yaitu tidak makbul, tidak bisa diterima, ya, tertolak itu mardudun. Baik, kemudian soal yang berikutnya adalah hal fil islami sunnah hasanah, hal fil islami sunnatun hasanatun, apakah di dalam ajaran Islam itu ada sunnah hasanah, ya? Apakah fil islami, dalam ajaran Islam itu ada sunnatun hasanah? Maka jawabnya adalah na'am, fil islami sunnatun hasanatun. Ya, di dalam ajaran agama Islam itu ada sunnah yang baik, ya, amalan sunnah yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, rawahu Muslim. Jadi kenapa dikatakan dalam ajaran Islam itu ada sunnah hasanah, ya, otomatis lawannya sunnah hasanah ya sunnah sayyi'ah gitu kan. Sunnah hasanah itu sunnah yang baik, sunnah sayyi'ah berarti sunnah yang jelek. Yaitu Rasul bersabda di dalam hadisnya Imam Muslim ini, man sanna fil Islam, man barang siapa yang sanna, melakukan suatu amalan, ya, amalan-amalan yang baik gitu, fil islami, dalam Islam, yaitu sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka falahu ajruha, bagi mereka ajruha, pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, wa ajru, dan pahala man, orang yang amila biha, yang mengamalkannya. Jadi kalau misalnya
ada orang yang merintis amal kebaikan dan amal kebaikan itu kemudian diikuti oleh generasi setelahnya, maka ini akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya tidak hanya sekedar dia mengerjakan itu, tapi orang yang ikutinya kemudian ketika mengikuti rintisan baik tadi, maka akan menjadikan pahala juga. Jadi pahala, namanya pahala yang terus mengalir jadinya. Jadi barang siapa mansana fil Islam, barang siapa di dalam ajaran agama Islam itu yang mengawali merintis sebuah kebaikan gitu kan, kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, maka akan mendapatkan pahala, namanya pahala jariah ya. Dia berpahala, kemudian kalau ada orang yang menjalankan kebaikan tadi, maka kemudian akan mendapatkan pahala, yaitu wa ajruman amila biha ba'dahu. Jadi akan mendapatkan pahala ketika ada orang-orang di belakangnya, generasi berikutnya, yaitu melakukan satu amalan baik tadi. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Min ghairi dengan tidak ayyang kusa untuk mengurangi min ujurihim dari pahala mereka syai'un sedikit pun ya. Jadi artinya malah tidak mengurangi pahala, justru akan menambah pahala. Kalau orang yang merintis kebaikan kemudian diikuti oleh orang banyak, maka pahalanya akan tambah terus gitu ya. Tidak ada pengurangan dalam pahala ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mata yang tasirul muslimun. Mata kapan yang tasiru, yaitu menolong al muslimuna, orang-orang Islam. Jadi kapan orang-orang Islam itu mendapatkan pertolongan, yang tasiru mendapatkan pertolongan, ya kapan al muslimuna itu yang tasirul, yaitu mendapatkan pertolongan. Yang tasirul muslimun, orang-orang Islam itu akan mendapatkan pertolongan idza raja'u ila tadbiqi kitabi rabbihim. Jadi orang Islam itu kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini dikatakan adalah raja'u ila tadbiqi kitab. Apabila mereka raja'u kembali ila tadbiqi kitabi rabbihim, yaitu mengamalkan kitab Tuhan mereka. Jadi kalau ingin kaum muslimin mendapatkan sebuah kemenangan, mendapatkan istilahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membumikan syariat Islam ini, maka harus tatbik ila kitabillah, yaitu mengamalkan, mempraktekkan ya, yaitu yang namanya isi kitab yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian raja'u ila sunnati nabiyihim, ya, kembali juga kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, nabihim, nabi mereka, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di samping kembali kepada Al-Quran, tapi juga harus kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa akhadhu binasri tauhid, dan mereka mengambil, yaitu binasri tauhid, dengan menyebarkan ajaran tauhid. Ya, jadi dalam rangka untuk menjadikan Islam ini eksis, Islam ini jaya, atau Islam ini mendapatkan pertolongan, kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus raja'u ila tadbiqi kitabi rabbihim, yaitu harus kembali kepada memperlakukan atau mempraktekkan kitab mereka dan mempraktekkan sunnah nabihim Rasulullah SAW, mempraktekkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa akhadhu, dan mengambil binasri tauhid, yaitu menyebarkan tauhid, artinya adalah melakukan dakwah yang bersifat tauhid, bersifat akidah sahihah. Wa hadzaru minasyirki, dan menjauhkan dan hati-hati atau menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ala ikhtilafi madzahirihi, yaitu atas macam-macam daripada perbuatan syirik yang nampak di muka bumi ini. Jadi itulah syarat bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada orang-orang Islam, terutama dalam menegakkan syiar syariatnya di muka bumi ini. Baik, kemudian wa'addu li'a'daihim. Wa'addu, dan persiapan menghadapi li'a'daihim, yaitu kepada musuh-musuh mereka.
mastata'u, sesuai dengan kemampuannya, min quwwatih, dari kekuatan. Ya, qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, in jika tansuru kalian semuanya menolong Allah, menolong Allah itu artinya adalah menolong agama Allah, ya, artinya memperjuangkan agama Allah ini, maka yang surkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit, dan meneguhkan aqdamakum, langkah-langkah kalian. Jadi ini ayatnya jelas, surat Muhammad ayat 7. Makanya kita berusaha untuk tetap istiqomah insyaallah, yaitu bagaimana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman itu apabila kita menolong agama Allah, artinya apa? Yaitu menjalankan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh di muka bumi ini, dan kemudian disitulah Allah akan menurunkan pertolongannya dan akan menetapkan dan meneguhkan aqdamakum, yaitu langkah-langkah yang kita lakukan. Wa qala aidan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ini ayat yang tadi dibaca oleh imam kita subuh tadi. Wa'adallahu, dan Allah telah berjanji, alladzina, kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman, minkum, di antara kalian. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan berjanji kepada orang yang amal soleh, yang beramal soleh. Apa itu janjinya? La yastakhlifannahum, sungguh, lanya di situ lam taukid, ya, sungguh Allah akan menjadikan berkuasa itu mereka. Jadi fa'ilnya di sini adalah Allah, berarti la yastakhlifannahum, sungguh Allah akan menjadikan mereka itu berkuasa. Masya Allah, ya. Jadi syaratnya adalah orangnya beriman dan beramal soleh fil ardi, di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, kama, sebagaimana istakhlafa, Allah telah menjadikan berkuasa, yaitu siapa? Alladzina, orang-orang yang min qablihim, dari golongan sebelum kalian, sebelum mereka. Jadi Allah akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh, yaitu berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah dulu telah menjadikan orang-orang beriman sebelum kita ini, yaitu berkuasa di muka bumi ini, menjadi yang mengatur dan yang menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Wala yumakkinanna, ya, wala yumakkinanna itu artinya dan sungguh akan meneguhkan, makkana yumakkinu, akan meneguhkan, lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladzi, yang irtadha, Allah ridho, lahum, bagi mereka. Wala yubaddilannahum, dan sungguh Allah akan mengganti mereka itu, mim ba'di khaufihim, dari setelah takut mereka, yaitu diganti dengan apa? Amnan, dengan sebuah keamanan. Jadi sebenarnya kalau kaum muslimin ini sampai belum berkuasa di muka bumi ini, kaum muslimin ini belum memimpin di muka bumi ini, berarti boleh jadi belum sepakat atau belum kompak semua kaum muslimin, yaitu menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena orang beriman beramal soleh itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum. Jadi Allah akan mengangkat mereka, orang menjadi berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana dulu Allah angkat orang-orang sebelum kita, ya. Bahkan akan menetapkan, akan meneguhkan itu, yaitu agama mereka, yang mana alladzi irtadalahum, yang mana Allah ridho terhadap mereka. Kemudian diganti walibadilannahum, Allah akan mengganti mereka ini mim ba'di khaufihim, dari ketakutan mereka, amnan, dengan keamanan, ya. Jadi kalau kita lihat fenomena alam atau fenomena yang ada di sekitar kita, negara-negara muslim yang kemudian tidak bisa berkuasa dengan baik, ya, boleh jadi ini ujiannya adalah imannya, amal solehnya mulai berkurang, ya, sehingga Allah tidak menjadikan mereka orang beriman ini sebagai seorang pemimpin untuk mengatur bumi ini. Nah, kalau beriman dan beramal soleh malah justru akan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim, yaitu Allah akan mengganti rasa takut, rasa khawatir
Mereka ini menjadi amnan, sebuah keamanan. Nah, karena aman dalam sebuah negara tadi, ya'budunani, yaitu mereka selalu beribadah, selalu menyembah ni kepada saya, kepada Allah maksudnya. La yusrikuna fi syai'an. La yusrikuna, dan mereka tidak berbuat syirik bi, kepadaku, kepada Allah, syai'an, sesuatu sedikit pun. Jadi mereka tidak berbuat syirik di muka bumi ini. Wa man kafara ba'da dzalika, maka barang siapa kafara yang kafir ba'da dzalika, setelah itu, faulaika humul fasikun, faulaika, maka mereka itulah, ya, mereka itu al fasikun, yaitu orang-orang yang fasik. Jadi orang kafir ya, itu nanti akan menjadi fasikun, menjadi fasik jadinya. Dalam surat An-Nur ayat 55. Baik, jamaah subuh yang berbahagia, ini adalah pertemuan terakhir di kajian subuh bulan suci Ramadan ini, yang mana ini semuanya semoga ada memberi manfaat pada kita sekalian, dan selamat ya memasuki Idul Fitri 1441 Hijriah. Ini masih nunggu kita ini tentang keputusan pemerintah kapan Idnya, atau sudah ya, berarti Ahad besok insya Allah kita menjalankan sholat Idul Fitri. Demikian, semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita kaji selama sebulan penuh Ramadan ini, dan mudahkan Allah ini akan kepada kita, yaitu amalan yang baik, amalan tauhid, dan menghindari perbuatan syirik, sehingga kita insya Allah senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang berakhlakul karimah, sehingga kita akan diselamatkan dunia hingga di akhirat kelak, yaitu menjadi diri kita orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia hingga di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.